Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad amara Allah bidzalika faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah-perintah Allah, mari kita bermujahadah, berupaya sekuat tenaga kita untuk melaksanakannya. Dan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mari sekuat tenaga semampu kita untuk kemudian kita jauhi dan kita tinggalkan. Semoga kehadiran kita pada salat Jumat hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai upaya kita untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini di negara kita Republik Indonesia diperingati sebagai bulan kemerdekaan. Negara bangsa kita sudah 80 tahun lamanya memproklamirkan dirinya sudah merdeka, bebas dari segala penjajahan. Tetapi kita dapat mengumpamakan, jika bangunan yang sedang kita duduk di tempat ini kita sebut sebagai masjid, namun isinya tidak dipakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi misalnya berdagang, maka walaupun namanya masjid, tetapi fungsinya tidak lagi sebagai masjid. Demikian pula dengan bangsa dan negara kita. Walaupun bangsa dan negara kita sudah memproklamirkan dirinya sudah merdeka, tetapi jika pribadi-pribadi, tetapi jika orang-orang yang berada di dalamnya tidak memiliki jiwa merdeka, maka sebenarnya belum sempurna kemerdekaan kita. Bangsa kita diisi oleh mayoritas muslim, maka sesungguhnya sebagai seorang muslim menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka. Maka jiwa kita pun adalah jiwa yang merdeka. Di dalam Al-Quran ada surah yang isinya dapat menjadi proklamasi pribadi kita sebagai pribadi yang merdeka, sehingga dapat menjadi daya dukung pelan-pelan bangsa kita ini hakikinya juga adalah bangsa yang merdeka, karena pribadi-pribadi yang berada di dalamnya adalah pribadi yang merdeka. Surah yang kita maksud adalah surah Al-Fatihah. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak surah Al-Fatihah mengandung 3 proklamasi yang jika 3 proklamasi itu dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka akan menjadi daya dukung negara kita adalah menjadi negara yang merdeka, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.
Proklamasi yang pertama adalah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah proklamasi, deklarasi bahwa pribadi yang merdeka itu adalah pribadi yang mampu mengatakan bahwa segala tindak tanduknya itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan jika ada nikmat yang diberikan kepadanya, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia jadikan dirinya sebagai alat peraga Allah atas sifat-sifatnya Asmaul Husna Ar-Rahmanir Rahim. Dia berikan warning kepada dirinya dan kepada sesama agar jangan sampai apa yang dia lakukan itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maliki Yaumiddin. Proklamasi ketauhidan jika dimiliki oleh seorang muslim, maka akan menjadi daya dorong dan daya dukung yang sangat dahsyat untuk kebangkitan bangsa kita ini. Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang bertauhid. Jika saja pejabat-pejabat di negara kita, para pengambil keputusan di negara kita memiliki kemerdekaan dengan kemerdekaan tauhid, maka sungguh bangsa kita ini adalah bangsa yang agung, bangsa yang mulia. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dalam satu seminarnya mengatakan bahwa bangsa kita ini sudah sangat-sangat luar biasa rusaknya. Korupsi terjadi di yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Bahkan korupsi terjadi di 3 matra. Kaki kita menginjak bumi. Bumi sudah dikorupsi. Mafia tanah, pertambangan, semuanya sudah menjadi mainan para koruptor. Jika kita melihat udara, pesawat terbang juga dikorupsi. Jika kita melihat lautan, lautan juga sudah dikorupsi. Jika kita melihat kereta api juga dikorupsi. Ini adalah perilaku-perilaku pribadi-pribadi yang bangsanya merdeka, tetapi pribadinya tidak merdeka, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melandaskan amanahnya untuk kemudian membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ini proklamasi pribadi yang pertama adalah pribadi-pribadi yang bertauhid. Proklamasi yang kedua adalah proklamasi ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika surah Al-Fatihah mengatakan kepada kita semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tunduk kepada konglomerat, bukan tunduk kepada yang memberikan dana kepada dia ketika dia ingin berkuasa, tetapi tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang merdeka adalah pribadi-pribadi yang menjadikan setiap tindak tanduknya dia niatkan sebagai ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membebaskan dirinya dari kepentingan siapapun, bahkan untuk kepentingan dirinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Proklamasi ketiga yang harus dimiliki oleh bangsa ini, terutama bagi generasi-generasi muda muslim, adalah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah proklamasi untuk kemudian kita menetapkan jalan, the way of life, jalan kehidupan kita. Ketika surah Al-Fatihah di akhirnya menggambarkan 2 peradaban. Peradaban yang Allah Subhanahu wa taala murkai, yang kemudian digambarkan oleh para ahli tafsir peradaban Yahudi, dan golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, yang kemudian para ahli tafsir katakan Nasrani. Maka sesungguhnya golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat itu adalah kita, para muslim, orang-orang yang beragama Islam.
Karena lawan daripada Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti ada kebanggaan bagi kita menjadi seorang muslim. Dunia ini diisi oleh 8 miliar manusia, tetapi hanya 1,9 sampai 2 miliar yang muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, maka harus kemudian mewujudkan kebanggaannya. Berupaya sekuat tenaga untuk kemudian menghindarkan dirinya dari perilaku-perilaku yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Memiliki ilmu pengetahuan namun tidak beramal dengannya. Orang-orang Yahudi. Mereka kemudian rajin beramal, rajin beribadah, tapi tanpa ilmu. Muslim diwajibkan untuk kemudian mengilmui setiap apa yang dia laksanakan. Ibadahnya berdasar ilmu, ilmunya dia realisasikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, boleh jadi bangsa dan negaranya masih kita katakan dijajah oleh Zionis laknatullah. Tetapi kita harus yakin, kita harus dapat memberikan pengakuan kepada mereka bahwa mereka sesungguhnya sudah merdeka pribadi-pribadinya, walaupun kemudian bangsanya belum merdeka. Mungkin berbeda dengan bangsa kita, bangsanya sudah merdeka tapi pribadi-pribadinya masih terjajah. Perhatikan apa yang kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil membebaskan Palestina. Maka kemudian dia mengundang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena penguasa Yerusalem pada waktu itu tidak mau menyerahkan kunci Yerusalem kecuali kunci itu diterima langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian datang dengan menaiki keledainya bersama budaknya yang dia naiki bergantian. Kadang Umar yang memegang tali berjalan, kadang budaknya yang di atas, atau kemudian sebaliknya. Ketika dia sampai, dia disambut oleh panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Melihat pakaian Umar yang begitu sederhana, tidak seperti penguasa Yerusalem pada waktu itu, maka Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian mengusulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyesuaikan pakaiannya sehingga sederajat dengan pakaian pejabat Yerusalem pada waktu itu. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan infrastruktur. Siapa yang mencari kemuliaan di luar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan kehinaan. Kesimpulannya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesyukuran kita atas kemudian telah 80 tahun merdekanya bangsa kita, mari kita menjadi generasi yang terus-menerus memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki ibadah. Rajin, sergaplah dalam ibadah. Yang terakhir, mari wujudkan, mari buktikan kuatnya tauhid, kuatnya akidah kita, dan rajinnya kita dalam ibadah dengan memberikan manfaat kepada sesama. Buktikan bahwa Islam ini, jika kemudian betul-betul dipegang, jika betul-betul kemudian direalisasikan, akan menjadi peradaban yang mampu mengalahkan peradaban yang lain. Semoga setiap rakaat yang kita lakukan yang tidak kita lepas kecuali membaca proklamasi kemerdekaan untuk pribadi-pribadi, tidaklah terlewat kecuali kemudian mampu menjadikan kita lebih dan lebih merdeka lagi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa,
wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa wa kullu man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi فثنى بملائكته القدس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة